Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11 Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang cara menghitung pajak penghasilan dengan status wajib pajak orang pribadi dengan status kawin, ya, ditambah dengan istrinya bekerja dan punya tanggungan satu orang. Dan di sini untuk penghitungan pajaknya antara suami dan istri di sini dia jadiin satu, ya, bukan pisah, ya. Istilah pajaknya yaitu pisah harta, ya. Dan di sini sudah ada contoh soal. Jadi nama wajib pajak yang pertama yaitu Pak Budi, ya, statusnya kawin, istri bekerja, jadi I, ya. Satunya itu adalah tanggungannya. Jadi statusnya K/I/1. Kemudian ada gaji pokok plus tunjangan itu sebesar 5 juta per bulan dan iuran pensiunnya 4,5%, ya. Sedangkan istrinya itu namanya Bu Dewi dengan status kawin, suami bekerja, ya, dan punya tanggungan satu orang, ya. Gaji pokok plus tunjangannya 5 juta per bulan. Dan iuran pensiunnya anggap saja sama, ya, 4,5%. Dan dari data ini kemudian kita analisa, ya. Yang pertama faktor penambahnya ada gaji pokok, ya. Nah, di sini Bapak ganti gaji pokok plus tunjangan antara Pak Budi dengan Bu Dewi, ya. Jika kita totalkan itu sebesar 10 juta, ya. Kemudian penghasilan lain-lainnya 0, ya. Sehingga jumlah penambahnya 10 juta ditambah 0. Hasilnya 10 juta, ya. Selanjutnya biaya jabatannya, jadi kita 5% dikali dengan jumlah penambah yaitu 10 juta, itu hasilnya 500.000. Jadi dia tidak melebihi nilai maksimum, ya. Jadi kita buat dengan nilai yang sudah didapatkan. Karena nilai maksimum di biaya jabatan itu adalah 500.000. Kemudian ada iuran pensiun, ya. Jadi iuran pensiunnya kita hitung. Yang pertama untuk Bapak Budi, ya, 4,5% dikali dengan 5 juta, ya. Kemudian ditambah dengan iuran pensiun dari Ibu Dewi 4,5% dikali 5 juta. Jika kita totalkan dari hasilnya tersebut, hasilnya itu adalah sebesar 450.000. Kemudian jumlah pengurangnya tinggal kita tambahkan biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun sebesar 450.000, ya. Jadi 500.000 ditambah 450.000 itu hasilnya 950.000. Kemudian jumlah penghasilan dalam sebulan yaitu didapatkan dari jumlah penambah yaitu sebesar 10 juta dikurangi dengan jumlah pengurang yaitu 950.000. Hasilnya 9.050.000. Kemudian jumlah penghasilan dalam setahun tinggal kita kalikan 12, ya. Jadi 9.050.000 dikali 12 itu mendapatkan 108.600.000. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak, ya. Untuk status kawin, ya, istri bekerja, kemudian tanggungan satu orang. Jadi yang pertama wajib pajak itu sama, ya, 4,5 juta dikali 12 hasilnya 54 juta. Kemudian ditambah dengan status kawin jadi 4,5 juta
Kemudian ditambah istri bekerja, kita tambahkan lagi 54 juta ya. Jadi datangnya dari 4,5 juta kali 12 ya. Kemudian ada tanggungan satu orang berarti 4,5 juta. Ya, 4,5 juta kali 1 ya. Jika lengkapnya ya. Kemudian jika kita totalkan antara wajib pajak ditambah kawin ditambah istri bekerja ditambah tanggungan, itu mendapatkan hasil sebesar 117 juta ya. Kemudian penghasilan kena pajaknya jadinya 108.600.000 dikurangi 117 juta, itu hasilnya 8 min ya, min 8.400.000 ya. Nah, dari angka min di sini sudah bisa memberikan arti ya, artinya wajib pajak antara suami istri ini tidak perlu ya bayar pajak. Jadi cuma melaporkan saja ya penghasilannya atau laporan pajaknya yang nihil ya. Nah, jika kita kalikan tarif ya, biarpun tetap min ya, 5% dikali min 8.400.000 itu hasilnya min 420.000 ya. Kemudian jika selanjutnya dalam setahun, nah ini tidak ada ya, kita hapus saja. Selanjutnya jumlah pajak penghasilan pasal 21 dalam sebulan tinggal kita bagi 12 ya. Hasilnya min 35.000. Jadi statusnya nihil ya, atau tidak perlu bayar pajak ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk status wajib pajak dengan status kawin, istri bekerja, dan punya tanggungan satu orang, dan tidak menggunakan tarif lapis pajaknya, ya, atau istilahnya nihil, ya. Baiklah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.